Balik lagi di konten Pejuang Rontox. Di konten gue ini gue nyeritain tentang perjalanan gue numbuhin rambut. Dari rambut yang kalian bisa lihat di thumbnail terus sampai perjalanan rambut sampai sekarang. Ini adalah hasil dari perjalanan gue, dan gue dokumentasiin di YouTube, TikTok, dan Instagram. Buat teman-teman yang memang lagi ngalamin yang sama dan pengen ngelakuin treatment, kalian pengen cerita-cerita, sharing, bisa DM gue di sosial media gue dengan nama yang sama. Jadi sebelum gue mulai videonya, gue minta teman-teman untuk nonton video ini sampai habis biar paham, biar nggak salah dalam mengartikan ya. Jadi teman-teman tonton sampai habis, dan yang buat kalian yang benar-benar butuh dengan informasi dari gue, bisa subscribe channel ini, terus juga follow sosial media gue. Oke, kali ini gue akan sedikit cerita untuk sampai saat ini rambut gue lagi rontok, lagi lumayan banyak rontoknya. Karena seperti biasa yang gue bilang, kalau kita itu harus memang bener-bener pahamin, pelajarin setiap hari kenapa ini ya. Jadi apalagi modifikasi, perhatiin lagi, pelajarin lagi kenapa ya bisa penyebabnya, kenapa, apa ada yang salah dengan perjalanannya kayak gitu, perjalanan prosesnya. Kita kan bener-bener harus bener-bener kontrol stres, manajemen stres, biar tidak terjadi rontok lagi, karena itu sulit banget kan, karena ada perubahan hormon segala macam, terutama hormon DHT. Nah, memang gue tidak gunain finasteride untuk saat ini, belum. Mungkin next ke depannya. Untuk saat ini gue baru gunain minoxidil aja sama sampo kayak gitu-gitu, sama kelola stres, sama konsumsi maksudnya konsumsi vitamin biasa aja gitu yang ada di apotek, multivitamin. Belum finas, belum biotin, udah enggak. Dulu aja 2023 23 bulan lah pakai itu. Sama asupan nutrisi aja paling diperbaikin. Nah, di video ini gue akan nyetain gimana proses gue selama 15 bulan ini, survive-nya gimana, gue berjuangnya gimana. Jadi dari soal budget, pengeluaran dalam beli produk-produk, terus ngejalanin, terus pencarian produk-produknya gimana prosesnya. Pertama, yang pastinya untuk minoxidil, karena banyak bahan yang sudah pakai dan gue banyak banget nonton di seliweran di YouTube atau dimanapun, akhirnya gue nyari pelajarin sampai akhirnya gue mutusin untuk pakai ya minoxidil, terutama merek Kirkland, karena ini merek paling murah, terjangkau, ukuran 60 mili untuk numbuhin rambut. Dan kalau untuk sampo, perjalanannya kurang lebih mirip-mirip. Gue nyari-nyari di marketplace, di sosial media, dan nyoba-nyoba banyak sampo. Akhirnya gue kembali kepada merek Roygan. Untuk saat ini balik lagi itu karena gue belum nemuin lagi yang terjangkau dengan kandungan banyak seperti merek Roygan. Terus gue pernah pakai biotin, gue berhenti karena gue pengen coba pengen tanpa biotin, bisa nggak gitu. Jadi penasaran gitu, gue jadi ada penasaran yang pengen coba, bisa nggak. Jadi akhirnya percobaan itu berasal dari rasa penasaran gue, makanya gue bikin video tempat gue ngedokumentasiin, dan ini gue share biar teman-teman dapat informasinya gitu, bisa terinformasi dari percobaan ini. Nah, terus dari itu gue pernah pakai namanya apa sih, conditioner, beberapa merek conditioner. Terus pernah pakai masker rambut dan lain-lain, keratin atau apa segala macam. Jadi sampai saat ini akhirnya gue mutusin untuk tahun kedua gue pakai minoxidil dan sampo aja, karena gue coba ngepres biaya pakai produk yang inti-intinya aja gitu, biar supaya budget pengeluarannya setiap bulannya aman gitu loh. Kayak contoh sekarang gue sebulan ngabisin satu botol minoxidil harganya 150, sampo kurang lebih 150, 300.000 kan sebulan loh. Minoxidil sebulan, tapi kalau sampo itu bisa, kalau rambutnya pendek kayak gue gini, gue pendek-pendekin terus, pakai sampo bisa jauh lebih irit, mungkin bisa 3-4 bulan. Jadi ya murah banget tuh kalau kalian bagi 4 aja 150, udah irit banget. Kalian mungkin sebulan 200.000 nggak nyampe minoxidil sama sampo.
Nah terus kalian mau tambahin apa? Misalnya kalian mau, kalau kalian bisa tambahin Finas bisa, tapi saran gua bisa ke dokter dulu atau tak pelajarin terlebih dahulu tentang Finas. Kalau gua nggak pakai, jadi selebihnya gua pakai buat beli vitamin kayak gitu-gitu. Jadi masih jauh lebih terjangkau. Nah gua di tahun kedua ini itu yang gue lakuin, pengen lihat budgetnya aja bisa nggak diperkecil, dihemat. Terus gue juga pakai minoxidil lagi nyoba sehari sekali, penasarannya di tahun ini kedua ini gue pakai sekali. Kenapa? Lagi-lagi karena rasa penasaran, dan rasa penasaran ini bikin gue lakukan percobaan, dan percobaan ini mudah-mudahan ada bisa muncul jawaban gitu yang bisa gue dokumentasi dan gue share ke teman-teman. Jadi setahun kedua ini, setahun kalau gue bisa sekali. Jadi banyakan orang nih ceritanya ya, share dari teman-teman yang berhasil, mereka tuh pakai di pertama tuh 2 kali sehari gitu kan, sampai mereka tumbuh lebat, dikurangin sehari sekali, terus makin intensitasnya makin dikurangin tuh, makin sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, terus sampai seminggu sekali, terus begitu sampai berkurang. Nah gue pengen ngikutin mereka, pengen coba ya, gimana berhasil atau enggak ada yang tahu, ini kan lagi mencoba ya. Jadi gue nggak tahu ini akan berhasil atau enggak, mudah-mudahan berhasil. Kalau enggak juga nggak apa-apa, yang penting gue udah coba, karena lebih baik mencoba dan gagal dibanding gue nggak pernah tahu jawabannya gitu. Jadi kayak banyak banget masalah dalam tubuh kita kalau kita nggak bisa ngerawat. Contoh gue pun juga ada masalah lambung ya, masalah lambung nih. Gue lagi minumin obat lambung karena lambung gue lagi bermasalah. Terus juga waktu itu badan gue tuh gede banget ya, diet tanpa mikirin asupan nutrisi yang baik, akhirnya punya dampak buruk. Terus pola hidupnya juga kurang bagus, jadi punya dampak buruk bagi tubuh. Terus sekarang adalah masa perbaikan gue dalam perbaikin itu semua gitu, mulai coba perbaiki pola hidup sehat segala macam dan gitu-gitulah pokoknya. Terus selain konten Pejuang Rontos, gue ini juga akan bikin, gue lagi dalam membuat konten tumbuh bersama gitu. Jadi teman-teman, tumbuh bersama ini bisa kalian artikan sebagai tumbuh rambut ya. Kalian bisa ingin treatment bareng, ayo kalian bisa follow dan cerita-cerita sama gue. Kita tumbuh bareng, treatment bareng. Dan tumbuh bersama ini buat teman-teman yang mungkin mau bikin konten YouTube, kalian bisa bikin konten nanti, karena gue akan bikin konten di YouTube tuh tentang perjalanan gue monetize akun YouTube ini. Karena gue udah bikin akun YouTube dari 2016 itu dulu sebenarnya udah pernah monetize. Abis itu gue udah nggak pernah aktif bikin YouTube, nggak pernah konsisten lagi, nggak pernah fokus, sampai akhirnya pada 2023 kemarin gue memutuskan untuk konsisten ya aktif di YouTube. Dan nanti semuanya akan gue share pengalaman gue sampai gue bisa monetize akun ini dalam 1 tahun. Nanti gue akan ceritain perjalanannya dan analisa YouTube-nya akan gue share di sini. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow akun sosial media dan subscribe channel ini biar kalian update video gue. Dinyalain juga loncengnya biar kalian tahu kalau gue udah upload. Paling itu aja sih. Tetap konsisten, sama semangat, mantap.